Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Ritas yang ada di rumah? Hari ini kita spesial akan membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan hari ini saya nggak sendirian, saya bersama bintang tamu kita hari ini. Selamat datang Ustadz Hisham. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Hisham ini salah satu guru tafid dan uminya di SD Asalam ya Ustadz ya. Iya. Dan hari ini kita bakalan mencari insight yang banyak dari Ustadz Hisham mengenai bulan Ramadan. Ustadz, kalau Ramadan itu ada 10 malam terakhir yang biasanya banyak sekali diburu oleh umat Muslim, yaitu untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Ustadz, kalau dalam bahasa sendiri Ustadz, Lailatul Qadar itu apa Ustadz? Lailatul Qadar itu secara bahasa atau lughat itu malam takdir. Malam takdir. Ya, oke. Jadi malam Lailatul Qadar ini bisa dikatakan spesial karena di situ terdapat banyak kemuliaan, di mana satu malamnya sama dengan berapa Ustadz? 10.000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti bisa dikalkulasikan berapa sekitar tahun? 83 tahun 80 plus 2 bulan. 83 tahun plus 2 bulan. Oke. Kita aja kayaknya nggak sampai segitu. Itu semoga aja bisa sampai segitu usia kita Ustadz ya. Ustadz, kalau kita bicara tentang malam Lailatul Qadar nih Ustadz, kita nih sebagai anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha, itu kan kadang kita belum ada tuh yang kayak kerentek pengen puasa ya udah puasa aja gitu. Ada nggak Ustadz, mungkin Ustadz menggambarkan kespesialan di malam Lailatul Qadar sehingga kita tuh anak-anak muda itu bisa tertarik gitu loh Ustadz. Apa maksudnya keutamaan dari malam-malam yang lain? Lailatul Qadar itu memang banyak keutamaannya sehingga bisa merangsang umat Islam baik kaula muda maupun usia lansia. Di antara keutamaan Lailatul Qadar itu sesuai yang dijelaskan di surat Al-Qadar ayat 4, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Di antara keistimewaan lagi yaitu malam itu adalah malam diturunkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah bagian kitab suci Al-Quran yang mulia, maka bulannya juga ikut mulia. Kemudian keistimewaan lagi adalah malaikat di malam itu turun sampai terbit fajar dalam rangka mencatat takdir-takdir di malam itu. Oke, Ustadz, kalau clue-nya nih ya, itu kan 10 malam terakhir gitu. Tapi nggak ada tuh yang tahu tepatnya di malam keberapa, begitu kan ya Ustadz ya. Tapi ada yang bilang itu, katanya pokok di malam ganjil deh. Makanya tuh ada orang yang di malam genapnya itu mereka nggak datang. Nanti di malam ganjilnya mereka datang, kayak gitu. Kalau berdasarkan keilmuan yang Ustadz pelajari di kitab-kitab, emang seperti itu Ustadz atau bagaimana? Lailatul Qadar itu waktunya memang berbagai pendapat ulama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu mulai dari malam Ramadan tanggal 1. Ada juga yang 10 malam terakhir dan juga yang ada mengatakan tanggal-tanggal ganjil. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 27. Malam tanggal 27. Jadi bahkan ada yang memberikan clue-nya itu secara jelas gitu Ustadz ya. Oke. Tadi menarik Ustadz di awal bilang tidak harus di 10 malam terakhir. Bahkan bisa pun kita mencari Lailatul Qadar itu dari awal kita berpuasa gitu. Ini dari hadis-hadis sahih atau dari ulama-ulama Ustaz kira-kira? Dari ulama-ulama. Karena kalau dari hadis Rasulullah itu ada anjuran yang berbunyi
iltamisuha bil asri awakir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Itu yang hadis hadis dari Rasulullah. Oke. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Ustadz, ketika kita ingin mencari malam Lailatul Qadar, ambillah kita nargetinnya di 10 malam terakhir nih gitu ya. Kira-kira tuh kita bisa start buat mulai nyarinya itu mulai jam berapa Ustadz? Abis tidur atau di atas jam 12 malam sampai pagi gitu kira-kira? Itu yang namanya malam itu dimulai dari terbenam matahari, yakni waktu maghrib, sampai pada terbit fajar, yakni waktu subuh. Berarti kita benar-benar mempersiapkannya itu dari habis buka puasa itu bisa gitu? Sudah bisa. Jadi kalau memang kepengen iktikaf, itu bisa setelah sholat maghrib, itu bisa langsung mempersiapkan diri untuk iktikaf sampai terbit fajar. Oh begitu ya. Berarti sepanjang malam itu kita hidupkan. Tidur pun mungkin hanya tidur kayak tidur ayam gitu saja, hanya berapa detik sambil duduk gitu ya. Oke. Oh, Ustadz, kemudian lebih afdolnya itu ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu lebih utama kita membaca Quran kah, sholat sunnah atau berzikir atau bersolawat Ustadz kira-kira? Semuanya bisa dilakukan. Hanya saja memang ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya yaitu Aisyah. Doanya berbunyi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya ya Allah, engkaulah maha memaafkan dan menyukai untuk memaafkan, maka maafkanlah aku. Itu dengan doa itu sudah bisa mewakili amalia-amalia yang lain. Oh begitu Ustaz. Doa ini itu dianjurkan? Ya dianjurkan, khususnya bagi Aisyah, tapi umumnya bagi semua umat Islam. Ketika sedang mencari malam Lailatul Qadar, dibaca sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, tidak terhitung dan tidak terbilang. Oh begitu. Ustaz. Kemudian Ustaz, untuk orang-orang nih yang mencari malam Lailatul Qadar hanya di malam-malam ganjil, itu kira-kira gimana Ustaz? Maksudnya tuh ada nggak sih kayak kita itu dianggap sebagai orang yang kayak ibaratnya kayak ada maunya gitu loh, cuma nyari di hari-hari yang kayak clue-nya di tanggal segini, jadi kita di tanggal segitu excited nanti, tapi di lain itu kita ogah-ogahan gitu, gimana Ustaz? Sebenarnya dalam Islam itu sangat luas dan tidak ada keterbatasan. Harus mulai awal Ramadan, harus 10 hari atau 10 malam terakhir atau tanggal-tanggal ganjil. Bagi yang memang frekuensi keimanannya segitu, ambil, apalagi mungkin mereka itu tahu rahasia tanggal yang sudah mereka pernah mendengar. Ternyata ada rumus tanggal 27. Itu memang ada pakar bahasa. Kenapa harus malam 27? Itu kita ambil dari huruf Lailatul Qadar. Itu kayak analisis gitu Ustaz? Iya, analisis. Ustaz Khalid pernah nggak menghitung huruf Lailatul Qadar itu berapa? Belum pernah. Nah, ini ada yang menemukan analisis tadi, huruf Lailatul Qadar itu ada 9. Dalam surat Al-Qadar itu Lailatul Qadar disebutkan berapa kali? 3. 9 kali 3 berapa? 27. Nah, itu menjadi rumus mereka yang menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Ini kayak cocok logi gitu ya, Bro? Iya, kan. Memang ada sahabat yang di malam itu ada firasat, ada rasa bahwa malam ini malam Lailatul Qadar. Tapi di saat itu Rasulullah pun tidak menyampaikan bahwa ini malam Lailatul Qadar. Tapi dengan spontanitas, karena Rasulullah mungkin karena mendapatkan wahyu,
itu sahabat tersebut langsung dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Oh, begitu ya. Berarti secara spesifik tidak ada manusia satupun yang tahu kapan malam Lailatul Qadar gitu ya Ustaz. Makanya kita sebagai umat muslim itu ya cari amannya, carilah Lailatul Qadar itu di sepanjang malam bulan Ramadan. Begitu. Oke. Ustaz, kita mau tanya lebih dalam lagi tentang Lailatul Qadar. Mungkin ada cerita yang pernah Ustadz baca ataupun keterangan di kitab, pengalaman spiritual para ulama mungkin ya, yang mungkin probabilitas buat dapet Lailatul Qadarnya itu lebih tinggi daripada orang awam. Itu kira-kira secara pengalaman spiritualnya apa sih yang dirasakan ketika orang waktu malam hari mendapatkan malam Lailatul Qadar secara pribadi? Ketenangan jiwa, kesejukan hati, dan merasa atau muraqabah bahwa di malam itu rahmat Allah sangatlah banyak yang dicurahkan, khususnya bagi orang-orang yang di malam itu menghidupkan dengan beribadah dan mendekatkan diri dengan berbagai doa, zikir dan sebagainya. Kalau tanda-tanda alamiahnya ada nggak Ustadz? Kok saya tuh dulu pernah dengar nih, ini nggak tahu ya dari ini mitos atau enggak, katanya ciri-ciri Lailatul Qadar itu ketika malamnya tuh hening katanya gitu. Kadang itu angin malam aja tuh kayak nggak gerak gitu. Ikut berzikir, daun-daun tuh nggak gerak sama sekali gitu. Itu emang beneran ada kayak gitu? Itu kalau melihat dari riwayat dari Rasulullah, itu sebenarnya tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Karena di luar waktu itu pun itu kita juga sering menemukan malam yang sama. Ketika baik. tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, dan daun-daun juga sunyi. Itu selain Lailatul Qadar pun itu juga terjadi. Okay. Bahkan yang disampaikan ciri-ciri kalau malam itu Lailatul Qadar bahkan bisa dilihat dari pagi harinya. Oh, pagi harinya bagaimana? Pagi harinya cuaca tetap cerah, bahkan bisa dikatakan kemerah-merahan, bukan pink ya? Iya, kemerah-merahan. Kayak senja begitu. Kayak senja, tapi tidak ada sinar matahari yang menyengat. Kan sulit juga. Karena tandanya pagi, kalau tandanya petang kan enak. Iya, betul. Bisa mempersiapkan. Iya, betul. Ini karena tandanya kalau pagi. Tanda ini memang ada. Memang ada di beberapa riwayat. Oh, begitu. Oke, baik. Baik, berarti kalau yang tanda-tanda alam tadi tidak menutup kemungkinan Ustadz ya, karena memang setiap malam juga kadang sering terjadi hal yang sama begitu ya Ustadz ya. Bahkan kalau sekarang musim hujan, malamnya kalau kita menunggu seperti tenang dan sunyi, sejuk, cerah, kan juga tidak menutup kemungkinan betul. tidak muncul itu. Oke. Ustadz, terakhir nih ya. Ustadz, kadang itu saya menemui di beberapa tempat masjid itu kadang diakan kasur, kadang bahkan ada anak-anak tuh bawa bantal, ada yang bawa tenda juga. Esensinya gimana Ustadz untuk malam Lailatul Qadar dengan mereka bawa peralatan tidur gitu loh Ustadz? Di antara untuk menghidupkan Qadar itu memang itikaf. Dan itikaf itu memang disyariatkan di masjid. Tentang fasilitas yang disediakan oleh pihak takmir, seakan-akan itu kita kesannya itu pindah tidur. Oh, begitu. Itu pun dalam agama tidak ada larangan. Oh, fleksibel berarti. Fleksibel karena mereka kepengen memberi daya pikat bagi jamaah yang kepengen itikaf di masjid, sehingga mereka merasa nyaman dan bisa ibadah dengan tenang juga. Karena dengan kenyamanan itu ibadah juga ikut nyaman. Baik. Dan masya Allahnya itu kalau kita lihat di Malang sendiri Ustadz ya,
masjid-masjid itu sudah banyak sekali menyediakan fasilitas. Kalau di 10 malam terakhir itu udah kadang nyediain kopi, nyediain menu sahur dan lain sebagainya. Jadi memang luar biasa. Ustadz kita ini udah ngobrol-ngobrol, udah nggak kerasa nih udah selesai gitu. Semoga dari perbincangan kita hari ini dapat diambil pelajaran, dapat diambil hikmahnya Ustadz ya. Dan semoga kita semua yang nonton podcast ini dapat dan menjadi termasuk orang-orang yang bisa mengambil keberkahan bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Sebentar lagi kita akan masuki di malam Lailatul Qadar. Oke. Ustadz Hisham, makasih banget sudah sama-sama. datang. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Amin, buat amin, kita amin. bersama. Amin, amin. Oke, sahabat Litas, tadi itu perbincangan kita bersama Ustadz Hisham mengenai malam Lailatul Qadar, menjemput keistimewaan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita semua sahabat Litas dimanapun berada, termasuk orang-orang yang bisa menghidupkan 10 malam terakhir ya Ustadz ya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa terus tontonin dan pantengin channel SD Isam Assalam di sore hari, karena tiap bulan Ramadan Ustadz kita ada konten-konten menarik dan mendidik mengenai keislaman. Ada konten dari siswa, guru, orang tua dan sebagainya. Insya Allah kontennya akan menjadi konten yang bermanfaat dan terus berkembang. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya teman-teman yang ada di rumah, karena kita akan bertemu di tiap tahunnya. Semoga Ustadz Sam panjang umur ya, nanti kita podcast lagi, teman-teman bisa request mau bahas tentang apa lagi. Saya Hanif dan Ustadz Hisham mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.